Baik, untuk menemukan rumus koefisien suku ke dari binomial Newton, kita ambil bentuk umum A tambah B berpangkatkan N. Ya, suku pertamanya, mari kita lakukan dengan hati-hati. 1, koefisien pertamanya, pangkat A-nya N, B pangkat 0. Yang berikutnya, berarti 1 kali N dibagi 1. Untuk seperti ini. Kita tulis N per 1. Biar kita tulis seperti ini karena kita ingin melihat nanti polanya, indeks polanya. Kemudian untuk yang A menjadi N kurang 1 pangkatnya, B pangkat 0 menjadi B pangkat 1. Yang berikutnya suku ketiga, koefisien suku sebelumnya N per 1 dikali N kurang 1. Ini dibagi karena suku sebelumnya ada 2. Berarti kita tinggal tambahkan titik atau kali 2. Seperti ini. Pangkat A menjadi N kurang 2, B pangkat 2. Nah, kemudian suku yang 1, 2, 3, suku yang 4 ya. Berarti nanti ini dikalikan dengan N kurang 2, seperti ini. Karena ini suku yang ketiga sebelumnya, kita tinggal kalikan 3 pada bagian penyebut. Nah, hingga akhirnya pada suku terakhir di pangkat N, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini suku yang ke N tambah 1. Banyaknya suku adalah pangkat binomial Newton ditambah 1. Nah, fokus kita adalah koefisien-koefisiennya ini. Jadi 1, N kurang 1, yang ini, kemudian yang ini. Nah, misalkan ditanyakan koefisien suku ke K tambah 1. Suku ke K tambah 1. Nah, dimana K-nya ini bergerak dari 0, 1, 2, 3, hingga dengan N. Nah, ini suku ke K tambah 1 bisa ditulis seperti ini, tapi nanti yang kita fokus itu adalah bagian koefisiennya. Baik, kita lihat polanya ya. Jadi kalau umpamanya dia suku keempat, ada bagian penyebut berakhir dengan 3. Ini 3, bagian penyebut berakhir dengan 2. Berarti kurang satunya gitu ya. Jadi kalau K tambah 1 kurang 1, berarti nanti K. Ya, kita lihat ini. Nah, ini bagian penyebutnya berakhir dengan K. Karena K tambah 1 kurang 1K. Kita lihat bagian pembilang. Ini N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Kalau 4, 2. Berarti selisihnya 2. Ini kita lihat 3, berakhirnya 1. Jadi kalau kita patokannya ini, K tambah 1 dikurang 2 berarti K kurang 1 ya. Ini. Kalau patokannya 3 berarti kan kurang 1 saja. Patokannya ini K kurang 1 ya. K kurang 1. Ini kita selesaikan aljabarnya. Di distributif perkalian. Dapat seperti ini. Nah, kita ingat konsep faktorial. Ya, untuk bagian bawah ini kan sama dengan K faktorial nantinya. Nah, kemudian untuk bagian pembilang kita amati. Ini setelah N min K tambah 1, kalau kita kurang 1 kan N kurang K. Tapi ini kita beranikan kita tulis faktorial, N kurang K faktorial. Karena kita hanya menginginkan bentuk N, kemudian N kurang 1 kali N kurang 2 sampai dengan N kurang K tambah 1, maka kita cegat dengan penyebut berbentuk N kurang K faktorial. Jadi nanti ini kan bisa dicoret. Nah, gitu. Sehingga sama dengan yang di atas. Kenapa bentuk ini seperti ini? Nah, ini adalah supaya kita bisa memodifikasi bagian pembilang menjadi N faktorial. Sesuai dengan kaidah faktorial. Bagian penyebut tetap. Nah, ini boleh ditulis sama dengan CNK yang dikenal dengan rumus kombinasi. Jadi kombinasi tingkat K dari N unsur. Di mana K-nya ini tidak boleh lebih daripada N. Nah, tidak boleh lebih dari N. Tadi sudah dikatakan K-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Ini erat kaitannya dengan himpunan bagian atau subset. Baik, kita kembali ke slide sebelumnya ya. Yakni pada bentuk binomial berpangkat 20 ditanyakan suku ke-17-nya. Untuk pangkat A dan B sudah kita dapatkan masing-masing 4 dan 16. Kita akan periksa atau perhitungkan koefisiennya. Bagaimana caranya? Kita kerjakan secara manual berikut ini. Suku ke-17 atau katakan U17. Nah, karena tadi ini bentuk untuk generalnya adalah UK tambah 1 ya. UK tambah 1 berarti kan K-nya ini harus sama dengan 16. Harus dengan 16. Nah, berarti
koefisien suku ke-17, hati-hati, bentuknya adalah C, ini 20, ini 16. Nah, sekedar untuk menguatkan, ya, kita tengok kalau suku pertama U1, berarti kan bentuknya nanti U K tambah 1, berarti K-nya ini adalah 0. K-nya ini adalah 0. K-nya 0, bentuknya kalau bannya 20, berarti kan C20, 0. Oke. Nah, karena sifat kesimetrisan, berarti untuk C20, 16, ya, 16 ini, itu nanti akan sama juga dengan C24, karena 4 tambah 16 adalah 20. Baik, kita selesaikan dulu untuk yang ini, C20, 16, ya, 20, 16. Berarti sesuai rumus ini akan sama dengan, ini 20 faktorial, ini 16 faktorial, ini 20 kurang 16 faktorial, demikian. Kemudian ini akan sama dengan, kita urai, 20, hati-hati, 19, 18, 17, 16 faktorial, ini 16 faktorial juga, 20 kurang 16, 4 faktorial, ini kita coret, kemudian ini kita tulis lagi, kemudian ini 4, 3, 2, 1, kita selesaikan, ini 5, ini 18, ini adalah 6, ya, berarti 18 kurang, 18 bagi 6, ini 3. Nah, yang tersisa jadinya adalah 5 kali 19 kali 3 kali 17. Ini tinggal kita selesaikan, 5 kali 3, 15. Kemudian 19 kali 17, kita hitung ya, 19 kali 17, 36, 13, 9, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3 dikali 15, 15, 1, 1, 1, 16, 3, 2, 3, 5, 4, 8, 4. Nah, berarti koefisien suku ke-17 itu adalah 4.845, cukup besar. Sehingga suku ke-17 itu adalah 4.845 A pangkat 4 B pangkat 16. Selanjutnya pada C24 sama dengan C2016 akan kita buktikan pada berikut ini. Di sini C24 ini berarti 20 faktorial, 4 faktorial, kemudian 20 kurang 4 faktorial, berarti nanti 20 faktorial, 4 faktorial, 16 faktorial. Nah, bentuk ini kan sama saja dengan bentuk ini. Nah, bentuk ini dengan ini kan sama nih, sifat komutatif. Sekarang kita masuk ke himpunan bagian atau subset, ya. Umpamanya kita memiliki himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, maka himpunan bagian dari A yang beranggota 0, 0, ya, adalah himpunan kosong, banyaknya adalah 1 buah. Kemudian yang beranggotakan 1, apa saja? Bisa 1, 2, 3, banyaknya ada 3 buah. Yang beranggotakan 2, kita ambil 2, berarti 1, 2, 1, 3, masih ada 2, 3. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada lagi. Kalau nanti mungkin ada yang menyebut ada 3, 2, itu hakikatnya sama saja dengan 2, 3, atau 3, 1, sama saja dengan 1, 3. Jadi yang penting adalah unsurnya yang sama, ya. Jadi jumlahnya ini ada 3 buah. Kemudian yang beranggota 3, ya, hanya ada 1, 1, 2, 3. Nah, ini jumlahnya adalah 1 buah. Jadi kalau kita kontekskan ke kehidupan, ya, ke kenyataan, misalkan ada seorang punya prajurit 3 orang, ada kalanya tidak satu prajurit pun yang ditugaskan,
bisa ada satu prajurit yang ditugaskan. Bisa yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bisa dua prajurit yang ditugaskan. Pilihannya apa saja? Bisa 1-2, 1-3, 2-3, maksudnya prajurit 1 dan 2, prajurit 1, dan 3, prajurit 2 dan 3. Kalau semua prajurit ditugaskan, ya prajurit yang pertama, 2, 3 berangkat. Nah, ini mirip dengan ini. Jadi kalau kita cermati ini nanti akan sama saja dengan C30 atau kombinasi tingkat 0 dari 3. Ini C13, C31, ini C32, ini C33. Nah, sampai di sini dapat diketahui hubungan antara segitiga Pascal, binomium Newton, kombinasi, dan himpunan bagian atau subset. Misalkan ada 20 siswa, dipilih 3 orang untuk mengikuti seminar. Berapa banyak kemungkinan pilihan? Jadi dari 20 siswa diambil 3. Berapa banyak kemungkinan pilihan? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Nah, baik. Sekarang C dari 20 siswa tadi ya diambil 3. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Kita ambil cara ringkas saja, berarti 3, 2, 1. Hati-hati, 2, 20, 19, 18, sudah turun 1-1. Hingga kita selesaikan. Ini 46, 10, berarti adalah 60 dikali 19 sama dengan 4, 5 tambah 6, 11. Jadi ada 1140 kemungkinan. Kita coba teruskan latihan untuk menggunakan rumus cepat. Kombinasi tingkat 4 dari 10 seperti ini. Jadi kita tinggal tarik ke sini, kemudian tuliskan 4, 3, 2, 1, hati-hati. 10, 9, 8, 7, harus urut turun 1, harus urut turun 1-1. Tinggal kita selesaikan. Ini 9 bagi 3, 3, ini 8 dengan ini habis, 1 maksudnya. Tinggal 10 kali 3 kali 7, berarti adalah 210. Nah, kesalahan yang sering terjadi karena kurang hati-hati, biasanya ini tidak masalah, 4, 3, 2, 1 tidak masalah. Tapi bagian atas karena buru-buru bisa dari 10 nanti lompat jadi 8, 7, 6. Bisa juga dari 10, 9, tahu-tahu langsung loncat 7, 6. Ini kan ada yang salah ya. Ini ini turunnya 2, ini turunnya 2. Jadi turunnya harus 1-1. Jadi ini harus dihindari. Baik, pembahasan pada video bagian 3 kita akan mengupas tentang teorema peta yang dikaitkan dengan akar-akar polinomial atau suku banyak.